tak lirik lewat mata ekorku. Kalau aku jalan dia jalan mas, nggak terlihat jelas soalnya kabut. Tapi sosoknya kelihatan. Kelihatan banget itu mas pendaki. Setelah nyampe makam 1, makam 2, aku noleh, nggak kelihatan masnya nggak ada. Gelap, kabut. Untung saya tuh headlampnya tuh aku bawa mas, tak pakai. Pas saya pandangin ke sini, udah cocok. Tak pandangin ke atas gitu. Saya tuh melihat mas, sosok bajunya nggak putih bersih. Di pohon satu ke pohon satu itu terbang. Lebih panjang rambutnya daripada dasternya. Saya jalan seperti biasa, ternyata mereka tuh kayak turun gitu loh mas. Seret gitu. Tawa mas. Dengan dia tertawa ya. Dan di belakang waktu saya benar-benar saya ngelirik sampai mentok itu saya ngelihat itu beda dengan putih-putih itu ada merah. Ada warna merah. Merah. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue lagi ada di wilayah Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya. Tapi Surabaya mana gue nggak tahu nih. Dan gue jauh-jauh ke sini mau mendatangi salah seorang narasumber yang punya kisah di salah satu gunung yang menurut gue di Jawa Timur termasuk tergolong yang paling angker kali ya. Ya mungkin lo tahu Gunung Arjuno. Nah, lo pengen tahu kan narasumbernya siapa? Langsung aja gue perkenalkan dengan Mbak siapa, Dina Mariana apa siapa? Dia Mariana. Oh, Dia Mariana. Dina Mariana itu artis Mas Alfi. Oh iya, salah ya. Iya. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Aduh, makasih nih Mbak nih, udah nyempetin waktu buat saya untuk wawancarain Mbak nih. Nah, ini sebelumnya saya mau nanya ini, kejadian Mbak ini waktu itu tahun berapa, Mbak? Tahun kemarin Mas, tahun 2024, tepatnya 15 Juni 2024, ketika hari pertama Arjuna dibuka setelah kebakaran Agustus kalau nggak salah. Oh, yang ditutup lama tuh ya? Iya, ditutup lama banget. Itu kan bukan karena cuaca, tapi karena kebakaran hebat itu toh. Itu ditutup, dan pada akhirnya pertanggal 15 Juni 2024 Arjuna dibuka. Tim Jelajah Malam saat ini masih ada di sekitar Surabaya. Narasumber kali ini bernama Mbak Dia Mariana yang ingin membagikan ceritanya saat di Gunung Arjuno Welirang. Lu pengen tahu kan cerita gimana? Langsung aja Mbak Dina Mariana. Dia Mariana ya? Iya, Dia Mariana bercerita, gue gak akan potong lagi. Waktu itu Mas, saya tuh naik ke Arjuno itu sebenarnya sebuah ketidaksengajaan. Karena kan saya tuh maunya ke Kawah Candra di Muko Lawu. Cemoro Kandang kan. Cemoro Kandang iya lewatnya. Waktu itu saya tuh ikut OT. Open trip ikutnya. Ikut open trip. Karena teman-teman saya tuh nggak bisa, di tanggal itu nggak bisa. Ataupun kalaupun mereka bisa, sayanya yang nggak bisa. Kalaupun sama-sama bisa, uangnya yang nggak ada. Jujur banget sih. Susah memang untuk mensinkronkan waktu itu Mas. Benar. Tidak gampang menurut saya. Iya. Waktu itu ada OT buat ke sana. Saya senang dong. Langsung saya daftar karena saya udah memang niat nabung untuk ke Lawu, ke Cemoro Kandang itu. Saya nggak perlu ke sampai puncak lah. Saya memang kepingin ke Kawah Candra di Muko aja karena lihat di YouTube itu kayak bagus banget. Bagus Banget memang ya. Ternyata kuota untuk ke sana itu kurang. Jadi mobilnya tuh ya otomatis kan OT-nya nggak bisa dong Mas kalau ke sana dengan budget segitu. Manusianya kurang. Si OT akhirnya mengabari bilang, "Tante," dia kan panggil saya tante. "Tante, ini mohon maaf nggak bisa ke Kawah Candra di Muko karena orangnya kurang. Jadi budget untuk sewa mobil dan lain-lain itu nggak nututin gitu." "Oh ya udah Mas, nggak apa-apa," saya bilang gitu. "Nggak apa-apa Mas." Terus jarak setengah jam atau berapa gitu ngabarin lagi Mas Arfi. "Mbak, ini teman-teman semua mau ke Arjuno Welirang." "Oh saya ikut kalau gitu, kalau ikut nambah berapa?" Saya bilang gitu. Nggak usah nambah deh Mbak, hitung-hitung saya juga merasa bersalah." Ya sudah, kita berangkat itu tanggal 15 Juni, kita motoran ya, soalnya kan cuma Surabaya Sidoarjo. Deket jadi ya? ngapain naik mobil, nggak usah, kita motoran aja. Saya kalang kabut Mas, motoran. Nah, terus aku ini gimana gitu, tak WA lagi, "Mas atau Mbak, ini saya terus gimana, soalnya kan nggak ada kendaraan sayanya gitu."
Saya juga nggak ngerti base camp Arjuna Welirangnya di mana, karena memang nggak ada kepikiran Mas Arfi untuk naik ke sana gitu loh. Saya nggak ada kepikiran sama sekali. Terus dicarikan segrup itu siapa yang bawa motor, nggak ada yang bonceng, minta tolong yang rumahnya deket dari Sidoarjo, minta tolong untuk dijemput juga temennya. Nah kebetulan yang mau ngejemput itu Mas Abian, karena Mas Abian rumahnya itu Pagesangan. Mas Abian ini yang akhirnya jemput saya untuk bersama-sama ke base camp Tretes. Nyampe sana, kita ngumpul semuanya, simaksi dan lain-lain. Kita makan, habis makan kita berangkat. Berapa orang total peserta, Mbak? Kurang lebih itu 40 ya Mas, 36 apa 37 gitu. Oh, lumayan banyak ya? Iya, tapi itu nggak semua OT, ada yang serkos, pendakian bersama. Oke. Gitu. Tapi ceweknya cuma 2 Mas, tamu itu. Oh, gitu. Sama-sama OT. Sama OT? Kalau yang cowok-cowok itu ada yang serkos, ada yang karena dia itu anak di bawah umur 16 tahun SMA itu loh Mas. Gitu. Kan dia kebingungan. Pantes panggil tante. Iya. Iya, ada yang SMA, ada yang SMA kelas 1 itu ikut. Saya sampai mikir, kok kayaknya anak-anak masih kecil, masa aku gembulannya arek cili-cili, masa aku punya anak kecil-kecil. Tak tanyain sama salah satu panitianya namanya Mbak Dewi, saya masih ingat. Mbak Dewi, arek kok cilik-cilik ya gitu. Zaman sekarang ya mendaki tuh kecil-kecil tante gitu, nggak ada yang tua. Oh, yang tua saya gitu. Benar. Terus ternyata ada satu teman lagi, ternyata perempuan. Ini nggak rasis ya, mohon maaf Cina, tapi saya lupa namanya. Dia mau dipanggilnya Mbak aja gitu. Saya mendaki bersama 36 open trip ini berangkat jam 10 siang. Udah dijelasin sama pihak BC secara SOP-nya bagaimana hal yang sebenarnya tidak boleh pendaki pakai itu warna merah. Merah Arjuna, betul. Ya, nggak boleh warna merah. Terus karena saya nggak merasa punya outfit warna merah, ya saya oke-oke aja Mas Arfi, nggak masalah. Setelah itu pendakian dilepas. Terus bilang ini via Tretes, vianya itu memang membutuhkan effort yang gede untuk pendakiannya. Saya waktu itu nggak searching sama sekali tentang Arjuna ini, karena memang saya pikir via manapun itu sama saja gitu. Titiknya kan ada di puncak. Saya itu nggak ngerti kalau via sana itu lebih cepet, via sini itu lebih panjang, nggak ngerti. Saya kira itu sama saja, karena namanya gunung kan begini, berarti basecampnya di sini ya semua ketemu di puncak gitu. Bener-bener nggak, ekspektasi saya itu nggak sampai segimana-gimana. Ya akhirnya ternyata dari awal base camp Mas sampai pondokan itu nanjak terus, nggak ada landai-landainya. Pak Adam langsung tuh ya? Iya, langsung makadam, batu. Oh gini ya kalau gunung tinggi itu maksudnya segagah ini gitu loh. Kalau kita mendaki itu di kiri jalan itu kan ada makam. Saya sempat lihat makamnya, terus ini apa ini? Ya makam lah, itu nisan gitu kan. Nisan, namanya nisan ya, makam Mbak. Oh enggak, maksudnya orangnya meninggal dimakamkan di sini. Enggak, biasanya ya dievakuasi, cuma apa buat tubuhnya. Prasasti. Iya, tapi kalau tubuh kenapa harus sampai dibeginiin kayak beneran makam gitu? Yo kamu turun aja, tanya ke BC gitu. Bawel banget sih. Baru gitu. Iya juga ya, kita ngakak tuh, kita tertawa, bukan menertawakan makamnya ya Mas Arfi. Maksudnya kekonyolan saya gitu loh Mas Arfi. Oh ya naik, ketemu lagi tuh sama makam lagi, ternyata ada 2. Karena pertanyaan saya juga yang konyol-konyol sudah keluar, saya nggak tanya, saya cuma assalamualaikum gitu aja. Terus naik, kok ternyata lama yo. Aku ngebatin, nyampe pondokan itu jam 5. Saya ingat Mas Arfi, jam 5 saya nyampe pondokan itu kan udah surup ya kalau bahasa Jawanya surup, kalau bahasa Indonesia itu senja gitu. Surup. Base camp itu bilang begini, nanti biasanya itu di pondokan bakal ada penambang belerang. Iya. Penambang belerang. Oh, berarti kenapa disebut welirang itu karena belerang. Itu. Oh iya. Oh, berarti udah nyampe pondokan. Ternyata nggak ada. Libur. Iya libur ternyata. Tapi ya alhamdulillah ada satu warung yang buka. Tapi itu beneran manusia. Soalnya dikeroyok manusia. Tim OT-nya kita itu dia ya bikinin mie, bikinin nasi, bikin teh panas. Waktu itu saya kan nggak suka kalau mie dicampur nasi, kan nggak suka. Jadi saya mie aja sama teh panas. Waktu itu habis 10.000. Udah Pak saya duluan Pak. Ngono saya menggigil. Dia bilang kan memang menggigil kan kalau kita diem itu kan dingin tuh Mas Arfi. Diduluin. Bapaknya yang jualan itu bilang,
mau ngecamp di mana Neng gitu. Saya tanya, Mas kita ngecamp di mana gitu. Ya kata teman-teman di Lembah Kidang tante. Kita ke Lembah Kidang soalnya Pak gitu. Jadi kita harus makan banyak ya, Lembah Kidang kan deket, ngapain makan banyak gitu. Saya kan nggak tahu kalau Lembah Kidang itu ternyata ya belakangnya ini Lembah Kidang katanya gitu. Tapi baiknya sih ngecamp di sini aja di Pondokan. Loh kenapa ngecamp di Pondokan? Amannya itu di sini sebenarnya Neng daripada di Samen di sana gitu. Gak usah dijawab tante. Bapaknya gak usah dijawab, langsung dibayar aja. Setelah itu saya bayar, semua sudah makan. Setelah maghrib gelap, itu udah gelap-gelapnya banget gelap. Ya maklum lah, namanya gunung kan Mas Arfi ya. Gelap kabut. Terus ini sudah semua hitung ya, gini 1, 2, 3 sampai 9. Sudah semua. Jaraknya jangan sampai terlalu jauh. Berangkat kita 1, 2, 3, 9 berangkat. Kita naik, habis naik itu kan agak menurun dikit. Banyak pohon tumbang, pohonnya ada yang melengkung. Itu kan udah tanah, sudah nggak batu jalannya, udah empuk lah maksudnya. Nah, kita jalan itu sampai berasa gitu loh, karena terlalu rimbun. Untuk menghemat headlamp itu, yang pakai headlamp itu diselang-seling. Dengan gitu kan terang juga kan. Ketika noleh gitu ya, ada satu binatang, rusa atau kijang itu ya. Tanduknya tuh panjang Mas Arfi, kayak megah gitu loh Mas Arfi. Kayak mahkota. Iya kayak mahkota, panjang. Dia diem, saling lihat gitu loh. Sampai aku tuh noleh begini Mas Arfi, sampai jatuh aku. Tante nggak apa-apa tante, aku nggak apa-apa. Terus diberdiriin sama yang belakang, saya nggak tahu yang belakang itu siapa. Tante jalan lagi, ternyata bener Mas di Lembah Kidang itu ternyata menurut saya kenapa nggak aman, itu ilalannya tinggi banget Mas Arfi, segini. Saya tuh kan 160, segininya saya, jadi harus di gini, sama kaki tuh diinjak-injak, itu baru tempat camp itu baru bisa berdiri. Dingin banget di sana ya. Pertama itu tendanya tim dulu diberdiriin buat masukin, buat ada biar masak itu loh, masaknya itu biar enak kan. Tenda tim dulu, setelah itu baru tenda tamu. Nggak sampai 10 menit tendaku udah berdiri. Nah saya masuk, ternyata tamu OT cewek itu cuma saya sama Mbak Cina itu ternyata. Jadi saya satu tenda. Sudah masuk situ, saya ganti baju dan lain-lain gitu. Saya sudah nggak keluar lagi. Jadi saya nggak tahu tenda yang berdiri di Lembah Kidang itu ada berapa. Gitu. Tim masak bakso masukin ke tenda saya karena saking dinginnya. Nah, habis makan bakso Mas Arfi, ya ada yang di luar ya, ada yang masih ketawa-ketawa, ada yang bercanda-bercanda. Saya mikir iki arek-arek iki keadem apa piye gitu. Anak-anak ini nggak dingin apa gimana gitu. Terus setelah itu saya tuh tidur jam 8. Kenapa saya bilang ingat banget tidur jam 8? Karena waktu itu HP udah aku iniin power bank. Jam 8 saya tidur, ngantuk soalnya Mas Arfi. Tidur ya kan. Saya tuh merasa itu sudah lama saya tidur. Jadi tiba-tiba pengen muntah Mas Arfi. Tiba-tiba saya bangun, saya pengen muntah, terus saya buka itu langsung saya agak lari, saya muntah-muntah di situ. Wah, saya muntah-muntah. Hening banget, kabutnya tuh mobilnya setengah mati. Terus saya masuk lagi. Sama saya masuk, saya tutup kan. Kita lihat jam, ternyata masih jam 10. Berarti saya tidur itu hanya 2 jam sebenarnya. Tapi saya merasa itu lama sekali. Saya pakai sleeping bag lagi. Mbak Yanjina menawarkan, Mbak mau minyak kayu putih tak? Boleh tak saya Mbak gitu, boleh gitu. Saya pakai cuma di hidung aja, nggak saya balurin gini karena saya tahu kan itu dingin. Ya kan kalau habis minyak kayu putih balsam itu kan dingin. Start di sini, tapi saya pakai salon pas yang di sini. Hidung saya buntu Mas Arfi, kayak gini, agak plong, saya tidur lagi. Di dalam tidur saya tuh melihat ada sosok dari jauh. Saya nggak tahu mukanya ya karena ini tertutup. Gini Mas Arfi. Laki perempuan? Nggak kelihatan. Saya kakinya aja nggak kelihatan. Saya taunya itu cuma tangannya begini-begini. Itu masuk tendaku, masuk ke sela-sela jariku ini, Mas Arfi. Masuk gini. Jadi tangan, kaki masuk. Paham ya Mas Arfi ya? Begini masuk serot gitu. Panas Mas Arfi. Sampai mata kaki ini panas. Setelah nyampe lutut itu dingin. Jadi beku. Masuk lewat sini, setelah itu ternyata saya menjerit ternyata. Kata yang Mbak Cina itu saya menjerit, wah dingin sampai getar saya. Itu akhirnya si Mbak Cina itu akhirnya ngebuka tenda untuk bangunin yang minta tolong. Ternyata saya pindah tenda. Di sana kan satu tenda itu 4 orang. Kemungkinan kalau hipotermia kan lebih hangat karena nafas antar manusia kan. Setelah itu saya ditaruh sana Mas Arfi. Ini cerita mereka ya Mas. Mbaknya nggak sadar? Saya nggak sadar. Saya tuh melihat Mas Arfi, makhluk itu tuh masuk
dalam kakiku itu, masuk ke sela-sela kakiku itu sambil gini-gini. Saya tuh apa itu iki apa gitu, apa iki masuk iki ngono. Tapi saya lihat, saya tuh diem, jadi kayak semacam roh saya tuh keluar. Saya tuh melihat tubuh saya tuh ada yang masuk gitu. Tapi saya nggak melihat ketika saya dipotong ya Mas Arfi ya. Saya nggak melihat. Tiba-tiba saya tuh sudah melihat badan saya ini seperti lapangan luas saja, kayak arena ring tinju gitu. Lapangan medan luas. Di situ ada sosok itu tetap begini. Terus yang satunya tuh saya lihat seorang laki-laki memakai, ada tombaknya sama kayak tameng gitu. Terus gininya ada ininya ya, persis banget sama orang-orang zaman kerajaan gitu yang biasanya kita lihat di dongeng-dongeng ya. Dia tuh ribut, bertengkar, jadi tang gitu Mas. Berantem. Saya tuh sempat lihat juga si makhluk tersebut itu sempat mencekik ya Mas Arfi, mencekik sampai si laki-laki tersebut itu terpental sampai tidur begini Mas Arfi, gitu, terus dicakar gitu Mas Arfi. Tapi dia bangun langsung digini sama tombak, terus dihantam sama tombak. Si makhluk itu begini mundur, begini lagi, itu keluar dari kakiku Mas Arfi. Oke. Tapi jadi yang keluar dia kakinya dulu, kayak mundur tapi cepet itu, jadi kayak laba-laba ya, gini-gini ya. Mundur aja Mas Arfi sampai tidak terlihat mataku. Saya tiba-tiba bangun, terus aku pengen muntah gitu. Yang tim ini kresek gitu kan, nggak usah keluar mbak, kresek muntah. Ternyata saya itu cuma ini ngeludah aja, ternyata nggak muntah. Iya kan. Setelah itu saya berbaring. Yang teman-teman cerita, saya itu dikasih minum, disadarkan, ditanyain, tante nggak apa-apa ta gitu, tapi nggak jawab. Tapi kadang jawab gitu loh. Ini yang teman-teman cerita. Setelah itu pasangannya Mbak Dewi, nah samit gitu. Jam berapa ini Mbak Dewi? Mas Bayu yang bilang. Dilihat 2:30 tuh gitu. Setelah aku ikut summit gimana gitu. Saya tuh nggak lemes, nggak gimana. Saya tuh kayak orang bangun tidur aja Mas Arfi. Gitu. Tapi badan saya tuh sakit, bukan sakit pusing ya, bukan sakit meriang gitu, enggak. Sakit kayak habis kita pegel-pegel. Pegel-pegel. Terus nunggu sampean kondisinya stabil dulu aja tah gitu. Emang kenapa aku nggak stabil tah? Loh tadi sampean hipotermia nggak sadar tah gitu. Hipotermia itu apa? Aku kan nggak ngerti Mas Arfi. Kayak ngeblank gitu loh, kedinginan itu loh. Masa? Iya, sampean aja sampai jerit-jerit, sampai habis jerit-jerit sampean nggak sadar. Kamu habis jerit-jerit aja udah nggak sadar. Wah, tak bilang gitu. Saya tak tanya, Mas saya lupa namanya ya, anggap aja Mas A. Kita tanya Mas A, sampean boleh summit apa enggak? Gitu kan dia leadernya OT tersebut. Ya, dia nyamperin saya, Masnya tuh nyamperin saya, ternyata saya tidak dibolehkan untuk ikut summit. Karena belakang itu kan sudah alas lali jiwo. Jadi medannya itu katanya tuh berat Mas Arfi. Nah apalagi summit jam 3 itu berat nanti gitu. Takutnya nanti malah trouble di sana. Saya tidak diizinkan summit. Tapi saya tetap dipijitin sama yang namanya Mas Bayu itu, dipijet. Udah Mas saya tidur lagi aja, badan saya nggak enak. Iya nggak apa-apa tante, yang penting tante sehat gitu. Dipijet sama Mbak Dewi. Saya nggak tahu bangun jam berapa. Jam 6 dibangunin sama pasangannya Mbak Dewi Mas A itu. Tante ini loh mataharinya bagus gitu. Mataharinya bagus tante, mungkin biar saya tuh nggak sedih kali ya Mas ya, karena saya kan gagal summit. Ya mungkin karena Mas A itu ngerti, akhirnya saya diburu lihat matahari di Lembah Kitang itu. Ternyata bagus Mas. Kalau pas pagi jam 6 itu kan cerah ya. Bener-bener ada lautan awan, cuma karena saya nggak mood aja, jadi lihat mataharinya memang bagus gitu aja. Sudah saya di dalam tenda terus gitu. Setelah itu masak-masak, tim OT itu masak-masak agar yang summit turun nanti itu udah matang semuanya. Habis makan buah, makan nasi, sayur sop, habis semuanya tuh saya tuh ngerasa saya pengen kemas-kemas aja deh gitu. Ternyata teman-teman summit datang. Habis summit itu, habis puncak itu datang. Oh itu mukanya udah nggak karu-karuan Mas, hitam semuanya. Saya pikir kenapa gitu. Ternyata mereka itu pegang pohon-pohonnya yang habis kebakar, terus kayak ngelap keringet, terus capek gini, stres kan kalau begini, hitam semuanya. Jadi turun itu udah, kita itu ketawa bareng-bareng. Apalagi di sana kan nggak mungkin mereka bawa cermin kan. Terus semua sudah summit, saya izin ke Mbak Dewi, Mbak Dewi aku kalau turun duluan gimana gitu. Loh jangan tuh sampean lo habis sakit gitu, nanti kalau ada gimana gitu.
oh ya bener juga ya gitu. Ada mas dari OT saya juga, peserta juga mau turun, dia nganu serkos, dia seorang diri bawa tenda sendiri mau turun juga, alasannya juga karena dia kalau turun lama, kayak bentar-bentar nafas, bentar-bentar duduk gitu loh. Yaudah kita barengan gitu. Terus saya bilang, Mbak Dewi, Mas ini mau turun gitu. Aku sama Mas ini aja kan, yang penting ada temennya. Kan Arjuna itu jalannya nggak bercabang-cabang Mas, cuma satu aja. Jadi insya Allah nggak akan nyasar gitu loh. Tapi nggak apa-apa nggak apa-apa. Aku takutnya nanti kan kalau bareng kalian turunku lama. Karena kan kita kalau turun itu nahan lutut itu loh Mas Alfi, sakit banget ya. Benar. Nah setelah itu kita turun berdua Mas. Jalanannya kan masih nggak begini, kalau habis dari pondokan itu masih agak gini dikit. Terus aku bilang ke masnya, Mas nanti kalau kita kena tanjakan asu gimana? Ya turunnya mundur aja biar kaki nggak sakit gitu. Nah, tanjakan asu tahu sendiri Mas, beku ini batu terus saya makan terus ya Allah. Itu aja saya sampai tersengal-sengal waktu naik itu. Turun Mas, udah turun itu nggak tahu sampai kapan ya, kok lama gitu. Setelah itu jam 1 saya ingat, saya lihat HP soalnya. Jam 1 kan kita duduk-duduk. Datang nih Mbak yang Cina itu, udah nyamperin aku. Oh, ternyata teman-teman udah turun, udah turun. Mbak bilang gitu. Loh, wih ya aku sampai di ini ya disamperin ya, berarti ini aku terlalu lama ini ya, terlalu lelet ini. Enggak, sama aja wong kita loh. Sampean habis jam 10 itu jam 11 udah kemas-kemas semuanya ternyata Mas. Si Mas laki-laki tuh kepingin duluan. Tak bilang, Mas kamu kalau kepingin duluan aja. Aku kan ada Mbak ini, tak bilang gitu. Gak apa-apa nggak apa-apa. Berarti sebentar lagi yang belakang ini bakal nyusul. Saya bilang gitu. Oh yos nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Dia cepet banget Mas jalannya. Patut. Oh ternyata dia basa-basi yang turun pertama sama aku ini. Wes saya sama Mbak Cina ini berdua aja turun. Disalib sama porter. Karena aku ngerasa capek banget. Tas ini tak porterin di dia, deal-dealan gitu loh Mas. Ayo Mas berapa gitu, ya udah segini aja gitu, ya udah segini. Nanti ya soalnya aku gak bawa duit gitu, nanti aku transfer di rumah. Ya oke tante gitu. Terus aku bilang, Mbak kalau kamu nunggu aku lama, kamu sama Mas porter aja, Mas porter aja gitu. Oh, nggak apa-apa tambah gitu, nggak apa-apa gitu. Nanti berarti ya nyusul banyak, bener nggak Mas? Bener. Sebelum saya bilang gitu, saya tuh lihat di belakang saya itu ada pendaki satu Mas. Ini suasananya udah agak kabut ya, jam 3 sore ya. Iya. Ada Mas pendaki satu, nggak kelihatan wajahnya, dia pakai topi soalnya dari belakang. Makanya si Mbak Cina ini tak suruh sama porter. Karena masih ada ini. Iya, ada Mas ini. Iya. Aku sebentar tuh noleh ke Masnya gini. Kok Mas ini kok nggak nyamperin aku ya, ngono. Tapi kalau aku berhenti, dia juga berhenti Mas. Tapi dia berdiri posisinya ya. Oke. Berdiri, nggak ikut duduk, nggak kayak aku ikut duduk, nggak, dia berdiri gitu. Masih apa alergi ya sama aku ya, soalnya kan aku turunnya lama banget, jadi kayak menghindari aku gitu loh Mas, ngerti nggak? Aku udah ilfil sama diriku sendiri, bukan sama orang lain. Nah biarin lah ngono, yang penting aku sudah merasa diawasi. Tak lewat mata ekorku, kalau aku jalan dia jalan Mas. Jadi kalau pakai baju apa Mbak, pakai baju ini nggak terlihat jelas, soalnya kabut. Tapi sosoknya kelihatan banget itu mas pendaki. Pak bawa keril juga kok. Cuma ya udah aku jalan. Setelah nyampe makam 1, makam 2, terus turun dikit aku noleh, nggak kelihatan masnya nggak ada. Ya aku mikir loh, masnya kemana rek, aku ngono. Apa masnya naik ke atas, ya kan? Apa masnya naik ke atas? Aku balik lagi Mas, melewati kuburan itu. Aku balik lagi ke atas, maksudnya aku nyamperin gitu. Aku kan ya takut Mas, sendirian ya jam 3. Saya lihat di HP itu jam 3, sendirian loh Mas. Dengan jalur segitu panjang, baru pertama kali Arjuna dibuka, ya bayangkan sendiri aja gimana nggak paniknya saya gitu. Terus sampai atas nggak ada orang. Ini aku duduk di sini apa turun pelan-pelan ya gitu. Pikiranku gitu Mas. Sengaja aku duduk aja, duduk dengan alasan nanti biar ada Mas pendaki lain, yang peserta lain nututin aku. Dingin Mas, ternyata saya itu kedinginan. Berhenti lama pasti dingin. Iya, ya udahlah aku jalan pelan-pelan. Jalan Mas, aku pelan-pelan. Sekali-sekali aku nengok belakang, nggak kelihatan ada peserta turun Mas. 4:30 nggak kelihatan peserta turun, nggak kelihatan sama sekali. Kalaupun saya nggak kelihatan, anggaplah peserta lain yang lihat saya pasti kan dia nyapa, nggak mungkin nggak nyapa, iya kan Mas?
Dan waktu itu saya nggak lihat ada pendaki naik, nggak ada pendaki naik, nggak ada pendaki turun. Jadi saya itu seorang diri, Mas. Ternyata sampai pondokan itu juga nggak ada orang, Kosong. kosong. Akhirnya saya ngisi air bentar, habis ngisi air terus jalan lagi. Itu udah jam 5, Mas. Tapi ya namanya jam 5-nya gunung dengan jam 5-nya kita di Surabaya kan beda ya. Udah gelap, Mas. Gelap terus kabutnya itu turun itu dari atas itu gitu loh, Mas. Gini loh. Gitu. Aduh, apa aku nggak sesak napas ya nanti ya kalau kabutnya setebal ini gitu. Untung saya tuh headlampnya tuh aku bawa, Mas. Nggak nangkring di carrier gitu kan, carrier udah dibawa porter. Iya. Alhamdulillah tak pakai, Mas. Tak pakai. Saya tuh pas gini kan, maksudnya tuh buat ininya lampu, sorot lampu kan ada yang Ngepasin. jarak deket, iya, Ngepasin. jarak jauh. Kalau deket jauh nggak kelihatan. Aduh ngeri rek ngono. Jarak jauh aja gitu. Yang jarak agak jauh nyuntrong gitu kan. Itu kan termasuk boros tenaganya. Pas saya pandangin ke sini, udah cocok. Tak pandangin ke langit itu loh, Mas, ke atas gitu. Saya tuh ngelihat, Mas, sosok. Saya nggak bisa mengatakan itu kuntilanak sundel bolong ya. Saya nggak bisa lihat. Itu bajunya nggak putih bersih ya, kayak putih coklat gitu loh, Mas. Dekil. Iya, dekil. Itu dari pohon satu ke pohon satu itu terbang, tapi wajahnya tuh melihat atas, melihat langit. Kayak gini. Jadi saya tuh kelihatan rambutnya tuh lebih panjang rambutnya daripada dasternya, bajunya. Oke. Iya, apa ini gitu. Udah panik, Mas. Apa ini? Astaga ya Allah, apa itu rek ngono. Terus aku nggak berani nyorot lagi, Mas. Aku jalan aja. Saya nggak nunduk ya gini, karena kalau gini kan tetep aja sorotan lampu itu ini kan jalannya tetap gini. Tapi dari mata ekorku itu saya melihat dari sana ke sana, sana ke sana gitu. Oh, terbang-terbangan. Iya. Sebelum itu saya tuh ngedengar suara apa? Anak ayam. Bener itu. Anak ayam siapa ini yang berbunyi? Apa kesasar? Nggak mungkin itu punyanya warga lokal. Secara masih tinggi itu, Mas. Suara anak ayam itu ngebuntutin saya. Terus aku mikir, anak ayam apa ya? Itu belum ada merinding-merindingnya. Saya tuh cuma denial aja. Suara anak ayam. Setelah ada suara anak ayam itu terus tiba-tiba kresek. Pas saya pakai headlamp itu kresek. Terus saya ngelihat sosok tersebut dari ujung pohon tinggi itu terbang ke sana. Terus ya itu saya kaget kan dari situ. Oh, apa iki aku ngono? Apa ini? Aduh, iki apa iki? Aku halusinasi apa gimana gitu, panik kan, Mas. Tak lihat ke belakang nggak ada peserta juga. Ya aku jalan aja. Sengaja itu menenangkan diri karena yang sebenarnya yang sering terjadi kayak pendaki tersebut panik lari tunggang langgang, nggak tahu jalan, wah asal lari aja masuk jurang. Biasanya kan gitu, Mas, ya, karena ketakutan. Dia bersuara, tertawa. Iya. Gitu. Apa rek aku ngono, apa ini? Mungkin HP ku, tak lihat HP, Mas. Nggak ada sinyal. Udah grogi saya, Mas. Jalan itu grogi saya. Jalan aja. Suara tersebut kayak itu terus ngebuntutin dan sepanjang jalan saya tuh lihat dari sana mata ekor ya, Mas, kayak terbang gitu. Terbangnya juga nggak cepet lambat gitu loh, Mas. Lambat banget dia ngezoomnya itu. Terus speednya loh cepet gitu kan, kita kan bisa mikir ini paling mata halu. Lah kalau dia speednya agak lambat kan kita bisa lihat sosoknya kan. Ini bukan halu. Iya, ya ini bukan halu ini gitu. Udah dada ini udah berdebar-debar, Mas. Tangan itu udah gemeter. Karena udah mual-mual saya, udah takut saya. Takut terus mana nggak ada keril kan. Bawa ini sama bawa trekking pole aja. Jalan udah nggak tahu jam berapa, pokoknya udah surut pokoknya, Mas. Saya tuh lihat pada turun itu, Mas. Ternyata yang saya lihat satu-satu itu ternyata bukan satu membuntutin saya terus ngebuntutin saya lagi. Itu kemungkinan itu memang banyak dan mereka berterbang-terbang gitu. Suka-suka mereka aja. Banyak sosok. Iya. Nah, setelah saya nggak mau lihat atas, saya jalan seperti biasa. Ternyata mereka tuh kayak turun gitu loh, Mas. Seret gitu. Dari mata ekor saya tuh kelihatan itu lebih dari 4. Lebih dari itu. Ya ketawa, Mas. Kita jalan itu kan sebelah kiri. Kita sudah terbiasa untuk jalan sebelah kiri kan. Turun kan sebelah kiri. Mereka tuh di sebelah kiri, bayangkan.
Akhirnya saya agak nengah dengan dia tertawa ya. Setiap ketawa itu bulu kuduk saya itu merindingnya itu udah sampai kaki-kaki udah. Jantung itu udah nggak bisa diatur secara normal, Mas. Akhirnya di situ di titik itu saya menyerah. Saya duduk, saya nangis sejadi-jadinya. Saya udah nyerah, saya udah ke-trigger, Mas, udah kena mental gitu loh. Karena nggak ada orang lain soalnya. Mungkin kalau ada orang 2 atau 3 saya akan lebih berani karena ya mental manusia kan mental keroyokan. Nggak ada manusia mereka yang ngeroyok saya gitu loh. Ya bayangin aja Mas Arfi jadi saya. Perempuan, Mas. Iya. Mana sorop kan? Sendirian pula. Sendiri, kabut. Saya nggak teriak tolong-tolong. Saya nggak kepikiran aja teriak tolong-tolong. Saya tuh nangis, senangis-nangisnya. Habis nangis, mereka tuh diem aja, Mas. Maksudnya tidak menyerang, tidak langsung ke depan saya tuh enggak. Cuma diem gitu aja. Iya, diem. Dan di belakang waktu saya benar-benar saya ngelirik sampai mentok, itu saya ngelihat itu sosok beda dengan yang merah-merah, putih-putih itu ada merah. Ada yang warna merah. Merah. Saya nangis jadi-jadinya, saya duduk. Waktu saya ketakutan ke-trigger itu ya, Mas, ya, yang mereka pada turun itu. Saya tuh jatuh, Mas, sampean, Mas. Jatuh bukan ngeglinding ya, kaki ini langsung mentok ke batu. Bayangkan sakitnya gimana, Mas? Sakitnya gimana? Iya. Udah di titik lemah ya, akhirnya saya nangis toh. Ya nangis sakit ya, nangis putus asa. Saya nangis terus akhirnya saya bilang dengan duduk, dengan hati tenang, ya hati juga, mulut juga berbicara. Saya bilang, wahai Arjuno, gagahnya gunungmu, aku tidak ingin abadi di sini. Aku tidak ingin abadi di sini. Tolong pulangkan aku dalam keadaan sehat dan selamat. Andai kata aku tidak selamat, biarkan aku tidak selamat di rumah. Setelah gitu, mental saya itu tertata sendiri, Mas, ternyata. Padahal mereka itu masih ada. Belum hilang. Belum hilang, Mas. Energi mereka sepertinya gede banget, Mas. Terus akhirnya saya berdiri dengan saya pincang-pincang sambil meneteskan air mata. Saya bilang, kalau saya salah, saya minta maaf ya. Mungkin ada bercandaan saya yang sekiranya mengganggu atau membuat tersinggung kalian semua. Saya minta maaf. Saya tidak tahu bahwa konsekuensinya akan seperti ini. Sepanjang itu saya bilang minta maaf terus, Mas. Habis itu saya dengar azan. Berarti sudah dekat ya, habis dari kop-kopan belok-belokan itu kan dekat, Mas ya. Iya. Sebenarnya ya. Suara adzan. Jadi adzan itu terdengar maghrib. Alhamdulillah maghrib. Saya bilang gitu. Sosok itu tiba-tiba nggak ada. Saya tertegun ketika mendengar adzan itu kan tertegun, Mas. Maghrib. Berarti ini deket iki. Kok suara adzannya ini kampung terdengar, aku bilang gitu, Mas. Senang-senang hati sendiri. Terus saya lihat dari mata ekor mereka nggak ada. Mereka nggak ada, Mas. Terus saya jalan gitu, terus saya nengok ke belakang. Saya minta maaf ya, saya tidak akan naik ke jalur sini lagi. Itu sumpah saya bilang gitu. Saya turun, Mas. Kaki tetap sakit, cuma bisa dibuat jalan. Setelah itu ada terdengar suara tante gitu, mbak dia gitu. Nggak asing ini suaranya leader ini. Saya bilang gitu. Mas, saya di sini, Mas, saya bilang gitu. Mas, saya di sini. Oh, tante di situ aja, biar saya yang ke atas. Mereka artinya udah duluan sampai bawah? Iya, ternyata, Mas Arfi. Akhirnya digandeng. Mas, yang di belakang berarti belum ya? Sudah semua, tante. Hah, masa? Iya, ternyata deket, Mas. Tim-tim lain itu, peserta lain itu sudah di situ semua lengkap. Mereka sampai alhamdulillah gitu. Maksudnya alhamdulillah saya ketemu apa alhamdulillah mereka bisa pulang gitu loh maksudnya. Karena ada 2 kemungkinan. Masalahnya itu pihak BC tidak memperbolehkan mereka pulang kalau timnya itu belum. Iya, kurang 1 aja nggak boleh. Iya, nggak boleh ternyata. Betul. Ada dihitung semua sudah penuh ya, ternyata semuanya tuh udah pada ganteng-ganteng, Mas. Berarti kan mereka udah sempat mandi, sempat makan gitu loh maksudku. Nggak ada yang muka kulu-kulu gembel sampai kusam-kusam, itu cuma saya aja gitu. Akhirnya saya nggak mandi, Mas. Nggak mandi, saya makan aja. Habis makan langsung pulang aja. Nanti nggak kena mikroslip tak? Enggak aku gitu. Aku nggak kecapean gitu.
Udah Mas, motoran sama Mas Sapian, Mas mampir beli nasi nggak apa-apa, tayo nggak apa-apa, beli mana? Ya sembarang pokoknya nasi gitu. Akhirnya dibelokkan, yang penting bisa dibungkus, saya balik. Nah, nyampe steril saya letakkan, copot sepatu, saya makan dulu Mas. Habis makan, tenang, keringatnya udah selesai, netesnya udah selesai, saya mandi. Mandi itu yang nggak lihat badan Mas, mandi keramas sambil mikir, ngono apa ya itu tadi ya, gambar keramas Mas. Nyalain shower, setelah itu kok perih gitu Mas. Kok badanku perih semua ya, tapi kan ini kan banyak busa Mas ya kan, badan rambut-rambut busa semua kan. Udah kelamaan pakai shower, pakai ember kan, ada shower ada ember, pakai ember mandi selesai. Setelah itu pakai handuk, kok masih perih gitu loh. Apa? Saya lihat di kaca Mas, di sini tuh ada bekas cekikan gini loh Mas, Di leher. merah, kelihatan banget. Bekas 5, tangan. pas tangan, Jari. jari 5 ini. Terus di sini saya itu ada cakaran Mas, cakaran ya kan. Terus punggung saya itu ada cakaran 3 gini loh, gini Mas. Makanya kok perih disabunin Mas. Tapi waktu turun kan kita kan berkeringat ya Mas, nggak perih loh, mungkin karena dingin kali ya, kena dingin mungkin ya, perih banget. Saya itu kan pakai legging itu dilepas kan agak susah, iya nggak? Hood dress saya lepas, leggingnya itu juga kan saya lepas ya. Habis mandi itu loh Mas, saya lihat itu di kaki saya itu juga ada cakaran Mas di sini. Ini yang ini dalam loh Mas. Saya sampai belikan salep di apotek biar gak ada bekasnya. Gini, agak panjang, cuma ini enggak. Terus yang di sini tuh ada bekas juga cakaran, cuma cakarannya itu enggak terlalu dalam, kayak cakaran apa Mas, kucing seret gitu doang. Makanya Mas perih semuanya itu. Oke. Nggak ada. Itu kenang-kenangan dari tretes itu. Arjuna via tretes. Bisa sampai ke fisik ya? Fisik. Ini bulan Juni ya. Bulan Mei kemarin tektok ke Bukit Cendono. Saya itu waktu tektok kan sendirian. Turunnya ada temennya. Dia ngomong, dia itu pernah mendaki ke Arjuno. Saya dengerin tuh Mas. Arjuno via mana Mas gitu? Via tretes Mbak gitu. Saya agak sakit hati tuh ya kan. Via tretes. Kakak samit, habis uang, luka semua, agak sakit hati tuh agak ini. Terus Mas gitu, ternyata dia juga mengalami hal yang sama Mas, tapi tendanya yang koyak dia. Oh gitu. Kayak bekas cakaran kayak harimau atau apa gitu. Tendanya dia tuh cakar seret gitu. Di Lembah Kijang. Tapi nggak sampai ke fisik. Tapi sebelum itu dia ke pondokan juga dinasehatin sama warung. Katanya ngecamp di pondokan lebih aman daripada di Lembah Kijang. Sama kata-katanya dengan saya itu. Mungkin maksudnya tidak amannya itu, tapi warga lokal tidak berani ngomong secara langsung ya. Orang Jawa kan gitu Mas, sukanya ngode-ngode, ini yang dikode nggak ngerti. Aku juga sempat menceritakan itu Mas, Mas itu. Apa berarti makhluknya sama Mbak itu cuma bedanya kamu ke fisik, saya nggak sampai fisik, tenda Mbak terkoyak gitu, tapi kok koyak gitu, koyak kecakar gitu, itu doang Mas. Mereka bangun barengan kaget, ya itu. Terus akhirnya dia keluar tenda ngejar apa ada harimau ada apa gitu, nggak ada apa-apa ya, sunyi senyap gitu. Jadi sepanjang turun ke Bukit Cendono itu kita gibahin tretes itu. Gibahin tretes? Iya, kita gibahin Arjuna via tretes itu. Terus habis itu turun ke Cendono. Habis itu saya makan Mas, makan ke base camp, ngobrol-ngobrol. Terus saya nguping ada pendaki, kayak pendaki sepuh Mas, pendaki lawas. Ternyata dia tuh cerita tentang Arjuna Welirang. Ternyata pusat dari segala pusat keangkerannya Arjuna itu bukan Purwosari, bukan Purwosari, melainkan Tretes. Jadi kayak pendaki-pendaki tuh mungkin kebanyakan terkecoh Mas, karena Purwosari kan ada patung-patung arca-arca serem-serem, terus yang dikasih selimut putih gitu kan Mas. Iya. Terus ada dupa-dupa gitu. Pusatnya ternyata di Tretes. Betul Tretes, emang banyak yang ngomong seperti itu. Ternyata pusatnya itu di Tretes teman-teman, bukan di Purwosari. Nah Mbak, itu tadi berarti posisinya di saat Mbak turun yang sendirian itu rombongan ngelintasin Mbak, nggak ada yang lihat, ya kan? Kayaknya Mas. Iya kan?
Karena kan logikanya si Mbak yang Chinese ini kan turun duluan nih, Mbak sama dia. Mbak nyuruh nungguin duluan karena ada yang di belakang. Karena di belakang ini pasti masih ada rombongan. Iya, saya mikir gitu. Tapi waktu porter turun, dia ngeliat saya ngeliat dia. Nyatanya saya ini apa? Nyuruh keril untuk diangkut sekalian. Gitu. Nah, kenapa saya pede bilang turun aja duluan Mbak gitu, karena ada Mas yang di belakang ini yang mengikuti gitu. Dan rombongan besarnya belum turun kan? Belum. Makanya rombongan besarnya belum turun. artinya di saat Mbak itu pas maghrib ketemu azan, mereka manggil Mbak dari bawah, artinya Mbak sudah dilewatin. Kayaknya iya. Iya kan? Iya. Tapi saya nggak merasa salah jalan ya Mas ya. Tapi iya. Jalannya itu aja. Kan kadang ada orang yang katanya diputer-puter daerah situ. Enggak, saya tuh nggak diputer-puter. Gitu loh. Iya. Dan Mbak ngerasain nggak kalau pengalaman saya seperti itu tuh, itu saya ngelewatin tempat yang sunyi banget, nggak ada angin, nggak ada apa, kayak gitu ya? Iya, hening. Betul. Hening banget. Nah, itu bro, nih pengalaman ya, sharing-sharing aja nih. Iya, saya pernah kayak gitu juga Mbak, bener-bener itu hening dan itu bener. Dan saya jalur yang harusnya cuma 2,5 jam, saya hampir 9 jam nggak tembus. Dan ternyata itu saya ya kayak Mbak itu. Dan emang saya saat itu kok nggak nyampe-nyampe, saya mikir apa gue muter-muter, tapi saya sampai nandain batu Mbak, ini kalau gue lewatin lagi pasti gue muter-muter, ternyata enggak. Ya. Dan emang nggak nyampe-nyampe. Iya, nggak nyampe-nyampe betul. Iya. Makanya kalau orang melihat, paling kamu ngicak akar memang enggak. Karena saya nggak muter-muter. Di jalur itu Mas. Iya. Dan itu Mbak yang kalau menurut saya sih yang Mbak bekas cakaran itu kemungkinan di saat yang malam yang Mbak mimpi itu loh. Gitu. Iya, dan itu yang masalah yang mimpinya Mbak itu saya rasakan setiap manusia ya mungkin adalah punya pendamping gitu. Mungkin itu pendampingnya Mbak yang ngejagain supaya dia nggak masuk kayak yang berantem itu loh. Iya mungkin. Jin itu jin asap ya. Mungkin kalau jin asap kan menurun kan, walaupun tidak diturunkan, tapi dia akan mencari siapa yang akan cocok sama dia. Cocok sama dia gitu. Iya. Terus si kunti-kunti itu hilang di saat azan ya. Azan. Tapi justru biasanya tuh titik paling rawannya justru pas titiknya azan itu Mbak. Maksudnya itu lagi perpindahan antara hari kan. Biasanya kalau saya tuh lagi naik di gunung manapun, kalau tayang waktunya azan, saya pasti berhenti walaupun cuma 10 menit, 15 menit. Karena biasanya kalau azan itu kita terusin, ya percaya nggak percaya suka ada aja Mbak sesuatu yang ya kayak gitulah. Tapi Arjuna sih memang untuk hitungan Jawa Timur ya menurut saya ya masing-masing beda ya. Kalau menurut saya Arjuna yang paling baru Argopuro. Iya, semakin lah pokoknya. Makanya waktu belum terdengar suara azan itu kayaknya mungkin azan di sananya saya nggak dengarnya itu. Ya makanya di situ saya duduk, saya nangis sejadi-jadinya itu Mas. Dan saya sudah di titik pasrah gitu. Tapi saya nggak mau mati di sini. Saya memang pasrahnya itu pasrah biar mereka aja yang cari saya gitu. Tapi saya nggak mau mati di sini. Saya dalam hati dan otak saya itu saya nggak mau mati di sini. Saya nggak mau abadi di sini. Saya nggak mau menjadi pendaki abadi di sini. Saya nggak mau. Gitu. Kalaupun saya harus meninggal, saya meninggal di rumah. Gitu. Saya nggak mau abadi di sini. Saya nangis tuh, saya minta maaf itu ke Arjuna. Saya tidak mau jadi pendaki abadi di sini. Iya. Apapun itu. Bulan depannya Juni saya naik Juni. Agustus saya naik ke Kawi. Pakai outfitnya legging yang waktu saya di Lembah Gintang loh Mas. Kan nggak apa-apa itu ya kan. Saya ke sana, saya juga pakai OT Warlock itu sendiri. Katanya sih dia warlocknya. Saya kan nggak tahu, nggak lihat KTP. Pokoknya dia bilang warlocknya Kawi. Oh aman gitu. Berarti kan dia tahu hal yang boleh dan hal yang tidak boleh dilakukan selama pendakian. Kayaknya akan lebih aman kalau pakai warlock. Betul. Gitu Mas. Kan? Saya mendaki itu 17 Agustus di Kawi. Ya kan. Jadi Son Horek itu Mas, itu nyampe Kawi. Dengar, ya Allah, kan bilang gini, saya itu ingat sama Mas porternya namanya Salepo. Mbak nanti kalau misalkan dengar suara gamelan, kita itu nggak boleh berhenti. Jalan aja, walaupun sambil terseok-seok jalan aja gitu. Biasanya hilang itu nanti di tempat camp. Nah karena dia warlock ya saya percaya Mas. Sepanjang jalan ya namanya kita OT Mas, terus waktu itu pesertanya sedikit Mas, 10 sama leadernya udah sedikit kok. Otomatis kan jalannya kan nggak runtang-runtung, nggak barengan, ada yang di sana, ada yang di sana. Saya itu selalu di tengah dan nggak sendiri ya, kelihatan orang. Waktu saya duduk saya itu dengar
ini suara gamelan apa sound horror ya, nggak bisa membedakan. Jangan-jangan ini sound horror lagi joget tapi lagunya lagu gamelan. Saya nyampe tempat camp loh mas, suara sound horror gitu mas. Ya? Iya, jam 11 malam itu masih kedengeran. Gila. Nah waktu itu porter Mas Alepo itu kan porter, leader dan apa ya sweepernya itu kan Masa. Waktu itu timnya Sukun itu cuma 3 mas. Kita ngobrol random aja. Terus ceritalah, tiba-tiba nyampe Arjuno nih ceritanya. Dia bilang, Mbak, di Arjuno Via Tretes itu hari pertama kali Arjuno buka ya, itu ada yang hipo di Lembah Kitang. Aku mikir nih Mas Arwi, masa Mas Alepo gitu? Iya, orangnya loh, kayaknya itu sampai hampir mati. Oh untung ya, selamat ya gitu. Tapi Mbak nggak bilang itu Mbak? Enggak. Karena dikawi mas. Iya. Mas bayangin aja, ampun kawi, tapi aman dikawi. Tapi emang bener Mbak, yang namanya gunung, misalnya habis break tutup lama, itu biasanya kalau teman-teman saya yang ranger tuh, mereka duluan tuh, naik turun duluan, kata dia untuk ngebuang hawa-hawa yang... Iya. Dan itu bener Mbak, ya biasanya kalau kita yang pertama lintas itu pasti, karena udah lama nggak dilintasin orang, itu pasti ya mungkin ya maaf, ya kan kita nggak sendiri di sana, ya mungkin alam sebelah yang di situ itu masih di situ gitu. Jadi kayak semacam gini loh mas, mungkin mereka kaget, saya kaget, semua kaget. Bahkan binatang rusa pun kaget gitu loh. Jadi kan semua penghuni Arjuno kaget gitu yang Via Tretes ini. Siapa? Kurang ajar banget, tiba-tiba banget ilalang gini-gini langsung tenda. Oh manusia gitu mungkin ya. Jadi kaget semuanya tuh penghuni Via Tretes itu kemungkinan mas. Nah itu sih sama satu lagi Mbak, sekedar ngobrol aja ya. Kalau lagi kita kayak tadi Mbak pas turun kan Mbak nitipin carrier tuh. Sebenarnya itu hal yang paling nggak boleh adalah kita nggak megang sama sekali minum dan logistik minimal di depek kita pegang. Iya, salahnya di situ. Itu kalau Mbak saat itu nggak ketemu orang-orang itu Mbak nggak akan bertahan malam itu. Kayaknya iya mas. Iya, itu fatal. Nggak boleh kayak gitu. Sekedar sharing aja ya. Kalau ini kita harus punya, misalnya pun kita mau ngasih tas kita dibawain orang, minimal harus bawa ada logistik standar kita bawa roti, snack. Kalau saya rokok yang penting ya itu harus kita bawa. Iya. Saya nggak kepikiran mas. Saya cuma bawa air mineral 600 ml itu. Biasanya nanti kalau saya sampai kop-kopan, saya isi air. Untung nyampe kop-kopan. Kalau enggak, apa saya nggak kehausan, kekeringan? Dehidrasi. Nah ini buat yang pada nonton ya, ini sekedar sharing aja ya. Jangan pernah ninggalin kita naik walaupun itu sama temen, barang-barang sekalipun nggak boleh tuh yang namanya satu logistik kita titip di satu orang semuanya nggak boleh. Itu masing-masing harus megang logistik. Setidaknya walaupun berapa roti sama air. Karena kita nggak pernah tahu di jalan ada apa. Betul. Nah Mbak, nih sebelum kita tutup nih ceritanya, pesan Mbak nih buat yang pada nonton di rumah apa nih Mbak dari pengalaman Mbak tadi? Untuk yang di rumah, apalagi untuk mas-mas dan mbak-mbak pendaki ya, hal seperti ini tuh sebenarnya random, teman-teman. Jadi kita nggak bisa mengkultuskan jalur sini harus dihindari, nggak bisa gitu. Apalagi kalau yang Daniel yang bilang nggak mungkin, nggak ada. Saya dari TK mendaki sampai saya mau ajal menjemput nggak apa-apa. Ya karena itu tadi random teman-teman. Hal seperti ini tuh random, nggak bisa diiniin gitu. Bisa jadi di kalian nggak kena, mungkin di teman kalian yang kena. Betul. Dan satu lagi memang hal seperti ini kadang juga tidak bisa dikatakan itu hipotermia gitu. Apalagi kalau orangnya bisa berpikir secara logis ya dan mentalnya tertata. Jangan terlalu diremehkan ya, ambil aja lah ilmunya, ambil aja. Oh berarti kalau begini berarti kita nggak boleh begini ya gitu. Jangan langsung di-cut bilang alah kamu itu halu gitu. Karena apa? Karena orang itu terkadang Mas Arfi tidak akan bilang iya atau mempercayai kita sebelum dia itu mengalaminya sendiri. Ya poinnya di situ. Gitu. Jadi untuk mas-mas mbak-mbak pendaki ya tetap semangat aja. Dan jangan lupa ilmunya Mas Arfi. Ya saya sampai sekarang nggak kepikiran itu. Walaupun kita nitipin carrier, jangan lupa bawa logistik dan dieback minimal untuk diri kita sendiri untuk survival. Kali aja nanti ya nggak sampai ini ya, kita nggak berdoa jelek-jelek ya. Kalau bisa dibilang apes ya apesnya kita. Seperti saya yang waktu turun nggak nyampe itu, kita bisa survive gitu loh. Coba saya nggak kepikiran bawa air mineral. Apa saya nggak kekeringan, dehidrasi di situ? Benar. Bisa nggak saya teriak? Kalau misalkan diteriakin
tim lain, tante, mbak dia. Kalau saya dehidrasi bisa nggak saya teriak? Saya nggak akan bisa teriak. Betul. Saya akan tetap diem. Gitu. Udah gitu aja sih. Ilmunya cukup banyak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, brother. Nih Mbak Dia Mariana ya. Iya. Mbak Dia Mariana ceritanya sih keren banget ya tentang Arjuno, dan mudah-mudahan dari apa yang Mbak ceritain ini banyak pelajaran bisa kita ambil, termasuk buat gue juga. Oke. Gua sebelumnya Mbak, thank you banget ya udah cerita di Terima sini, kasih. ceritanya bagus banget, dan mudah-mudahan yang nonton ini bisa mengambil pelajarannya Mbak ya. Amin. Oke, kita pamit undur diri dulu. Siap. Gua Arfi dari Jelajah Malam dan Mbak Dina Mariana. Dia Mariana. Gue inget nyanyi mulu. Dia Mariana. Undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.